pengalamannya sendiri sih, karena kita pasti kan ada reading ya Mas, terus ada pendalaman karakter, bonding sesama pemain juga, lebih mengenal lagi kepada skrip dan segala macamnya. Jadi di situ aku banyak bertukar pikiran sama Mas Sunu, terus juga diskusi bareng juga sama Mas Divno dan yang lainnya, termasuk dengan coach acting yang memang sudah ditunjuk. Nah di situ aku juga baca-baca dan beberapa ada yang aku bertanya juga sama beberapa kenalanku yang memang bekerja di Arab. Sebenarnya kita bondingnya dari ribet sih, kayak secara natural aja, ngalir aja, terus kayak beberapa hari reading kita ketemu, terus ngobrol juga. Dan karena Akila juga orangnya terbuka sih, jadi nggak sulit untuk diraih, itu sih yang bikin akhirnya kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Iya, gitu. Punya Tini, dan itu yang menjadi benang merah dalam cerita ini. Dan tentunya ketika hadir seorang anak yang ternyata berteman juga dengan Tini, itu semakin lagi menjembatani apa sebenarnya persoalan ke depan yang ada. Jadi banyak persoalan lah. Menarik. Kisah keluarga yang selama ini mungkin ya kita merasa bahwa, kayak aku kepala desa merasa bahwa anakku pasti harus mendengar apapun perintah dari ayah. Tidak boleh main sama itu anak. Itu anak itu nggak baik, nggak benar gitu. Tapi ternyata ada sesuatu yang terselubung di dalam larangan itu. Nah, itu yang nanti menjadi menarik untuk ditonton ya. Jawabannya ada di film itu. Bahasa Arab tahu? Bahasa Arab. Nah gimana tuh Kak? Pakai bahasa Arab juga? Bukan, itu ayat kursi, bukan. Bahasa Arab yang di penjara. Anda biar jangan awas, kan Mas Wisnu Dimengerkan semuanya. Gara-gara. Bisa diedit. Oh iya. Edit ya guys. Oke, untuk debut pertama kali, aduh aku bersyukur banget karena dapet cerita yang sangat bagus. Pemain-pemainnya juga keren-keren. Terus kita udah kayak, aku sih ngerasa udah kayak keluarga, nggak tahu sih kalau soalnya ya kan, kita sangat menyenangkan semuanya, nggak cuma pemainnya aja, tapi dari Mas Sunu, terus juga semua tim yang lain, pokoknya semua udah, wah itu pengalaman pertama yang tidak bisa dilupakan sih. Terus kalau emang ada kesempatan lain, pengen mencoba lagi untuk film-film lainnya dengan peran yang lebih bisa bikin aku lebih banyak belajar. Ada kesulitan nggak sih Kak? Mungkin kan debut pertama. Wah itu bahasa Arab. Bahasa Arabnya agak susah sih belajar, terus juga cek lokasi buat TikTok susah. TikTok Survei dulu. Iya, apalagi ya kesulitannya lebih ke, karena kan emang aslinya mungkin pecicilan ya gitu kan, terus senangnya bercanda, tapi di situ berkebalikan dengan Surti, yaitu yang akhirnya aku harus bisa dapetin peran ibu di sini, dan sikapku sebagai ibu, pendekatanku kepada anakku ini harus seperti apa, itu sih. Biasa diskusi sama klik film juga gitu ya, sama pihak apapun juga, tapi emang di bayangan saya maupun klik film juga sesuai lah gitu ya, sesuai karakter kepala desa ini, Harry, Surti, bahkan sampai Nini juga sesuai. Jadi happy banget, blessing banget bisa bekerja sama dengan para aktor ya. Ini pada akhirnya kayaknya peran yang memanggil kita ya. Ya, kita nggak nyangka aja sebenarnya. Di cerita ini mungkin kalian akan melihat sisi lain, karena ini aku pertama juga sama Mas Uno, dan dia kasih kepercayaan buat aku memainkan karakter yang rumit. Secara tampang kan rebel tawa ini pas ini Jahat gitu ya. jahat gitu.
Bengis ya. Jangan-jangan ya. Tapi ada sisi manusia, kebaikan seorang manusia yang pada akhirnya itu hadir di dalam karakter ini gitu. Jadi itu yang menariknya buat aku, karakter ini jadi lebih kompleks gitu, dimana memainkan masa lalu dengan masa sekarang, kemudian komunikasi dari rasa yang dulu pernah ada, kemudian melihat di sini ini ada anaknya gitu, memainkan emosi itu jadi supaya nggak ketahuan banget, jadi berlapis-lapis sebenarnya karakternya ini. Cuma karena memang kita dari reading itu juga udah enjoy, udah benar-benar sama sutradaranya itu kita benar-benar dikasih kepercayaan, dan apapun yang kita tanyakan itu bisa terjawab oleh sutradara. Aku pikir selesai. Syuting itu udah kita kayak tamasya aja. Jadi Wasono gimana gini, oh ntar gini aja gini, ayo jalan, nggak ada hambatan, nyaman banget ya. Nyaman banget selama di sana, itu nyaman banget. Padahal kita perjalanan ke dalam itu lumayan, 1,5 jam itu jalannya tuh lubang banget ya. Bisma. Aku berperan sebagai Harry Mas di sini, jadi anaknya kepala desa di sini. Yang tadi sudah tahu kepala desa gimana. Dia baik sekali ya. Gitu ya. Dan juga sebagai sahabatnya dari Tini juga, yang dimana aku memang deket banget sama Tini, tapi dilarang sama Kak Kades di sini ceritanya, sama bapakku sih. Terus ya menimbulkan banyak pertanyaan gitu, kayak kenapa sih? Karena ada yang beda nih dari larangannya. Maksudnya bukan tipe yang memang strict karena gimana, tapi khusus untuk Tini ini agak-agak berbeda. Nah di situ yang aku juga sharing film mencari jawaban itu. Di samping itu juga aku membantu Tini untuk menemukan tujuannya bertemu dengan ibunya. Ada kesulitan nggak sih membangun chemistry sama teman lainnya? Kalau kesulitan sih membangun chemistry sih enggak ya, karena dari Akila udah pernah ketemu juga, dia pertama kali tapi asik orangnya, jadi ngobrol lancar. Sama Mas Wika juga udah pernah sebelumnya, jadi aman banget sih kalau soal chemistry sih. Ngebangun karakter di sini seperti apa? Kalau ngebangun karakternya di sini yang mungkin lumayan challenging ya itu sih belajar bahasa Sunda kali ya. Karena aku aslinya orang Jawa, jadi pas dapet karakter ini ngelihat skripnya, baca skripnya bagus, terus kayak wah jadi karakter Sunda nih. Terus nanyalah sama teman-teman aku, ngobrol sama teman-teman aku yang orang Sunda, belajar dialek Sunda. Itu sih biar ngilangin dialek dari Jawanya sendiri kan? Kalau soal Jawa aku nggak bener-bener yang medok Jawa banget, nggak, jadi masih aman lah gitu. Jakarta banget. Jakarta selatan banget sih. Jaksel ya. Jakarta. Kalau Akila bahasanya bahasa biasa apa ada Kak? Sama sih, pakai bahasa sendiri juga. Iya. Dikit-dikit. Aku belajarnya sama di bahasa Sunda. Walaupun sebenarnya aku juga orang Sunda, maksudnya ngerti kalau orang ngomong Sunda, cuman aku nggak bisa dialeknya gitu loh. Jadi aku tanya-tanya juga sama Kili, sama ada beberapa juga kadang ya ini gimana ya, gitu, apa takutnya ada salah pengucapan atau apa gitu kan. Terus mungkin sisi cerita yang mau diangkat seperti apa sih untuk di filmnya sendiri? Apa lalu? Mungkin original soundtrack perlu dibocorin. Nggak boleh. Oh nggak boleh. Dua kali deh. Keren. Jadi ini sebenarnya apa ya, singkatnya tentang perjuangan, kerinduan, nostalgia gitu. Semua rasa bercampur gitu ya. Jadi emang susah ngomong yang mesti ditonton, dinikmatin gitu. Pemilihan tayangnya juga 14 Februari kan hari Valentine nih, ada tujuannya kan? Ya, pasti tadi dijelasin sama para guestnya bahwa ini kasih sayang terhadap anak, terhadap masa lalu, terhadap sahabat, kasih sayang gitu. Namun ya bentuknya bisa berbeda-beda kan, nggak mesti Valentine itu harus dengan satu yang romantic, sweet. Tapi bentuk kasih sayang bisa terjadi dengan komunikasi bentuk apapun gitu. Pengorbanan juga.
platonic love juga gitu ya. Ya bukan begitu Pak Kades? Begitu. Tanggal 14 itu karena satu sutradara 4 pemain. Masuk. Hati-hati dia loh. Hah? Nah, kamu yang nyebut. Boom, gitu. Oh, original soundtracknya dong. Siapa? 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 Pokoknya menyanyi Belum hati ada aja. tuh di film-film tuh. Kayak nyanyi juga nih. Wah, lagu siapa? Lagu siapa? Kok Bimbo? Krisya. Udah nggak tahan kayaknya. Ya, mungkin sutradara yang bisa bocorin. Nonton aja. Nonton aja. Oke. Kami dari Tadi. Oke, kenapa harus nonton film ini? Mungkin dari Mas Rizno dulu. Cara kita untuk menghargai setiap detik kasih sayang yang bisa kita berikan kepada kita, kepada orang terdekat kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Ini adalah salah satu cara yang penting. Jadi harus nonton. mungkin sweet and heartwarming movie aja sih, jadi terus juga banyak rasa di dalamnya. Rasa cinta, sahabat, apa banyak, jadi Bisa lucu nih. Nah ini bisa lucu di harus TikTok gong, deh. yang di tengah biasanya gong. Mungkin kalau buat aku ya itu tadi pengorbanan. Ini nggak pantas nih aku serius nih tuh loh. Lucu nih, biasanya lucu nih. Nggak dong. Itu cinta tidak harus tentang sesuatu hal yang sangat menyenangkan, tapi juga cinta itu tentang pengorbanan. Kok jadi kayak Fajar Sad Boy? Pengorbanan dengan orang-orang yang terkasih, orang-orang yang dia sayang. Gila. Pertanyaannya apa? Kenapa harus nonton film ini Akila? Karena sebenarnya ya benar kata yang lain tadi, ini bukan tentang apa namanya, benar cinta nggak harus tentang selalu menyenangkan dan segala macam itu yang kelihatannya ya, tapi mungkin ada juga sacrifice, ada juga kesedihan di balik itu semua, tapi ada rasa, mungkin ada rasa sedihnya juga gitu ya. Pokoknya intinya film ini harus nonton lah gitu, apalagi kalau yang sayang sama ibu harus banget. Jangan pernah nangis di sini. Maksudnya boleh terakhir maksudnya. Ada pesan buat nonton dulu yang Sederhana, ini cerita yang penuh dengan rasa kasih sayang dan menyentuh. Belum. Oke. Boleh foto dulu kali ya? Sekarang. Orang.